teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Ainur Rohmah, mahasiswa jurusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di video ini, saya akan berbagi pengalaman saya selama mengikuti Kampus Merdeka Program Studi Independen Bersertifikat periode Februari hingga Juni tahun 2022. Pada program studi independen bersertifikat yang saya ikuti, saya mendapatkan kesempatan mengikuti Learning Track Modern Educator di PT Mari Belajar Indonesia Cerdas yang bekerja sama dengan Microsoft. Pada dasarnya, program ini dilaksanakan secara daring dengan kelas sinkron dan juga kelas asinkron melalui Microsoft Teams dan LMS Mari Belajar. Rangkaian kegiatan pada Modern Educator Track ini meliputi pembelajaran individu dan tugas akhir dalam bentuk proyek yang dikerjakan bersama tim. Aktivitas pada studi independen Modern Educator Track terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, yaitu pembelajaran secara tatap maya atau kelas sinkron, pembelajaran asinkron, penugasan, practice exam, online assessment, capstone project, dan ujian sertifikasi dengan bimbingan dari mentor dan juga bimbingan dari asisten mentor. Adapun materi pembelajaran yang dipelajari terdiri dari 12 modul, yaitu 21st Century Learning Design, Education Transformation Framework, Office 365 Teacher Academy, OneNote Teacher Academy, Microsoft Office Specialist Word, Microsoft Office Specialist Excel, Inclusive Classrooms Academy, Student Center Learning, Windows 10 for Education, Master Microsoft Teams for Any Learning Environment, MI Trainer Academy, dan Microsoft Office Specialist PowerPoint. Dan untuk program akhir dilaksanakan capstone project dengan membuat suatu produk atau project yang berkaitan dengan studi independen ini. Berikut video kegiatan pembelajaran yang saya ikuti melalui Microsoft Teams. Oke, teman-teman harus dibiasakan menjawab soal-soal yang berbahasa Inggris ya. Karena nanti di ujian sertifikasinya semuanya pakai bahasa Inggris, gitu ya. Self-regulation dimension. Ya. Oke ya, ini adalah dimensi 21 CLD yang ke-5. Oke ya. Di sini nanti kita akan belajar tentang kenapa self-regulation atau pengaturan diri sendiri itu menjadi hal yang penting. Kemudian self-regulation itu apa? Kemudian kita nanti juga akan mengeksplor rubrik dan decision tree tentang self-regulation. Dan kita akan mengintip kira-kira Microsoft tool apa yang bisa dimanfaatkan untuk dimensi self-regulation ini, dan bagaimana cara mendesain aktivitas yang berfokus pada self-regulation. Now that we've covered the concept, let's explore the rubric and code a lesson. Nah, ini adalah kelas notebook kita di kelas tim yang sudah dibuat oleh Mari Belajar. Di sini nanti teman-teman bisa melihat di tab kelas notebook, teman-teman sudah punya buku catatan digital masing-masing ya. Yang kemarin saya sampaikan, teman-teman hanya bisa membuka catatan digital punya teman-teman sendiri, gitu ya. Kemudian di sini kalau teman-teman buka, ini ada 3 section. Nah ini ya, ada 3 section, yaitu tugas, kemudian latihan, dan kalau yang flash fill ini dulu kayaknya pernah saya coba ya. Misalnya Amiro, ya. Jadi flash fill ini untuk mengambil data untuk mengambil penggalan data dari data yang sudah ada. Misalnya Amiro Adnan, ini diambil aja dari nama depan dan nama belakang. Itu ya, ini kalau menggunakan flash fill. Nah, saatnya ya. Sekarang teman-teman mendemokan ya. Prakteknya mulai dari lesson yang pertama sampai lesson yang kelima. Selanjutnya untuk file yang ketiga itu L3 topik 2 try 2 staff starter. Nah, untuk instruksi yang pertama di slide pertama ini kita tambahkan slide zoom terkait Hillary Brinett dengan mengklik tab insert, kemudian ke link di sini klik yang slide zoom.
kemudian kita klik yang Hillary Brennan. Nah, kita insert. Nah, untuk selanjutnya di slide yang sama, kita drag thumbnail dari slide Zoom Fernando Vasquez. Caranya masih sama, klik insert, klik link, kemudian zoom ke slide Zoom, kemudian ke Fernando Vasquez. Kita insert. Nah, kita posisikan di bawah staff profile title ini. Nah, seperti itu. Jangan lupa ini dicentang dulu return to zoom-nya agar mengkonfigurasikan kembali ke slide original. Dan kita cek apakah sudah slide zoom-nya. Nah, seperti ini. Mungkin sekian dari presentasi saya. Saya kembalikan kepada Bu Amirah. Terima kasih. Selain itu, dilakukannya pengerjaan capstone project bersama kelompok. Pengerjaan capstone dengan tema pendidikan yang mengacu pada penerapan dan pemanfaatan penggunaan salah satu alat Microsoft, yakni aplikasi Sway atau Microsoft Sway. Berikut cuplikan video dari pengerjaan capstone project yang dikerjakan. Kalian kan sudah diberi tugas ya kemarin untuk membuat cerita fantasi ya menggunakan aplikasi Sway. Iya Bu, betul. Oke, nanti di akhir pembelajaran kalian bisa mempresentasikannya ya. Oke, mungkin ini hasil dari karya kelompok Haris dan Ajeng Bu. Jadi di sini kita mengambil tema yaitu Lala dan Pensil Ajaib. Bukan tema, judul Bu. Judulnya Laila dan Pensil Ajaib. Nah, di sini kita menggunakan Sway yaitu dengan desain vertikal ke bawah ya Bu. Jadi nanti di bagian edit ada bisa didesain, terus di stylenya kita vertikal ke bawah. Nah, kalau untuk di play sendiri seperti ini Bu. Nah, jadi dikisahkan bahwa Laila merupakan seorang gadis yang miskin gitu Bu dan pandai, tapi dia menemukan suatu pensil yang pensilnya itu ajaib dan merubah kehidupan Laila gitu Bu. Nah, merubahnya di mana? Dia pensil ajaib itu dapat menghasilkan benda-benda yang real atau secara ininya gitu Bu, kayak asli lah ya Bu. Nah, kalau misalkan dia gambar ayam, keluar ayam. Terus kalau dia gambar beras, dia keluar beras gitu Bu. Nah, di sini kayak ini Sway sangat membantu sekali Bu. Gitu sih. Sehingga tamat. Ya udah Bu. Mungkin segitu aja Bu. Oke, itu tadi kegiatan saya dalam mengikuti studi independen bersertifikat di PT Mari Belajar Indonesia Cerdas dengan learning track modern educator. Dari kegiatan ini, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman menarik dalam memanfaatkan berbagai teknologi untuk pendidikan. Salah satunya teknologi yang dikembangkan oleh Microsoft. Untuk itu, saya harap teman-teman juga dapat memanfaatkan kesempatan dari program Kamus Merdeka yang diadakan untuk bisa menambah pengalaman teman-teman semua ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.